Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin, shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Muslimin muslimat yang Allah muliakan, alhamdulillah al-insan bitafkir wallah bitakdir. Manusia berencana, Allah yang mentakdirkan. Alhamdulillah dalam kesempatan yang mulia ini kita bisa silaturahmi kembali dalam rangka melaksanakan kewajiban dari Allah, yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, manfaat dunia, manfaat akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pembahasan kita tafsir Ibnu Katsir ini baru sampai surat Ali Imran ayat ketiga. Yang pertama alif lam mim sudah kita bahas. Yang kedua Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum juga sudah kita bahas. Yang ketiga, ayat yang ketiga, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Wa anzala, dan Allah menurunkan at-taurata, kitab Taurat. Allah menurunkan kitab Taurat. Ala Musa ibni Imran, kepada Nabi Musa bin Imran. Ya, bapaknya Nabi Musa itu namanya Imran. Wal Injil, dan Allah menurunkan kitab Injil. Ala Isa bin Maryam, kepada Nabi Isa ibni Maryam alaihi wassalam. Mudah-mudahan Allah memberkahi mereka, Nabi Musa dan Nabi Isa, keluarga besar daripada keluarga Imran. Min qablu hudalinas, min qablu, sebelum, harusnya ini kalau menurut ibu bahasa Arab harusnya min qabli, tetapi ada ini kalimah jar majrur, ada majrur yang dibuang, ya, ada kalimah yang dibuang. Min qablihi, min qablihi, hi-nya itu dibuang menjadi min qablu. Min qabli hadal Quran, jadi sebelum daripada Al-Quran Allah menurunkan kitab Taurat, kitab Injil, min qablu, min qabli hadal Quran, sebelum Al-Quran. Huda linas, hudan sebagai petunjuk, linas bagi manusia, pi zamanihima, yaitu pada zaman keduanya. Jadi kitab Taurat itu turun, kitab Injil juga turun, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tergantung pada zaman saat itu, kejadian-kejadian apa, aturannya bagaimana dan sebagainya. Fi zamaniha. Wa anzal al-furqan, dan Allah menurunkan al-furqan. Apa al-furqan itu? Al-furqan itu al-fariqu bainal huda wa dhalalah. Al-fariq sebagai pembeda, bainal huda antara petunjuk, wa dhalal dan kesesatan, wal haqqu kebenaran, wal batil dan batil, kebatilan. Wal ghoy war rasyad, ya. Wal ghoy itu bisa diartikan warasad, wal ghoy, warasad itu petunjuk, wal ghoy kesesatan dan petunjuk, bima yadkuruhullahu ta'ala minal hujaj, yaitu salah satunya melalui apa saja yang telah Allah menyebutkan, minal hujaj daripada hujaj, wal bayinat dan penjelasan-penjelasan, wadalailil wadihah, itu dalil-dalil yang jelas, wal barahinil qati'at, dan bukti-bukti yang nyata,
wa yubayyinuhu wa yuwaddihuhu wa yufassiruhu wa yuqarriruhu wa yarsudu ilaihi wa yarsudu ilaihi. Jadi jamaah yang Allah muliakan, jadi kita tahu al-fariq itu pembeda, furqan, antara yang hak dan yang batil. Itu telah Allah menjelaskannya sesuai dengan apa yang telah Allah jelaskan melalui dalil-dalilnya, melalui bukti-bukti yang nyata, sudah dijelaskan oleh Allah, ditafsirkan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah, hukumnya begini sebagainya. Nah, itu sebagai al-furqan. Wa qala Qatadah, dan berkata Qatadah, wa Rabi' ibni Anas, dan Rabi' ibnu Anas mengatakan, al-furqan hahuna al-Qur'an, yang dimaksudkan furqan di sini adalah Al-Qur'an. Jadi wa anzalal furqan itu sama dengan wa anzalal Qur'an. Wahtar Ibnu Jarir, dan Ibnu Jarir berpendapat annahu masdarun hahuna litaqaddama zikril Qur'an bi qawlihi nazzala 'alaikal kitaba bil haqq wa huwa al-Qur'an. Yang juga Ibnu Jarir mengatakan ini sebagai masdar daripada kalimah nazzala 'alaikal kitaba bil haqq, karena Alkitab di sana menunjukkan kepada Alkitab tadi tafsirkan itu Al-Qur'an. Maka Ibnu Jarir juga mengatakan bahwa Al-Furqan di sini adalah maksudnya Al-Qur'an. Ini bisa disepakati bahwa Qatadah, Ibnu Qatadah dan Ibnu Jarir mengatakan bahwa Furqan di sana adalah Al-Qur'anul Karim. Wa amma ma rawahu Ibnu Abi Hatim an Abi Shalih anal murad bil furqan hahuna at-Taurah. Tapi Ibnu Hatim dari Abu Shalih mengatakan anal murad bil furqan, yang dimaksud dengan furqan di sini adalah hahuna at-Taurah, yaitu Taurat. Fadhaifun ay fadhaifun, tetapi pendapat daripada Ibnu Hatim tersebut fadhaifun, lemah. Jadi seolah-olah ini ada dua pendapat, furqan di sini menunjukkan kepada Quran atau furqan menunjukkan kepada Taurat. Tetapi pendapat yang paling sharih adalah furqan di sini adalah isinya Al-Qur'an. Jadi wa anzala furqan, dan Allah menurunkan daripada Al-Furqan. Anzala, jadi anzala itu turun, Allah menurunkan. Dari atas ke bawah namanya nuzul. Dari atas ke bawah namanya nuzul. Atas ke bawah. Tetapi kalau dari bawah ke atas namanya su'ud. Jadi ya, kalau ilmu bahasa Arab seperti itu. Dari atas ke bawah namanya nuzul. Kalau dari bawah ke atas namanya su'ud. Nah, ini nuzul, memakai kalimah anzala. Litaqaddama zikru Taurah wallahu a'lam. Muslimin muslimat yang Allah muliakan, ayat selanjutnya wa qauluhu ta'ala innal ladzina kafaru bi ayatillah. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang kafaru yang kafir. Jadi alladzina itu artinya orang-orang, kafaru itu kafir. Bi ayatillah, terhadap ayat-ayat Allah, ayat jahadu biha wa ankaruha, mereka membantah daripada isi-isi Al-Quran dan ingkar terhadap isi Al-Quran tersebut. Dikatakan lahum azabun syadid, bagi mereka adalah siksaan yang syadid, yang sangat dahsyat. Ayat yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat. Jadi jamaah yang Allah muliakan, kita alhamdulillah sebagai umat yang beriman, sebagai muslimin, tetap kita salah satunya harus, sekali lagi, harus meyakini dan mengamalkan daripada Al-Qur'anul Karim. Masih ingat kan? Ada kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Qur'an. Kalau terhadap kitab-kitab sebelumnya, kita hanya wajib mempercayai saja, tidak wajib mengamalkan. Tetapi kalau terhadap Al-Quran, kita wajib mempercayai, meyakini, dan wajib mengamalkan.
Jadi terhadap kitab-kitab sebelumnya kita hanya percaya saja, tidak wajib mengamalkan. Nah, ini jelas jamaah rahimakumullah, barang siapa yang jahadu, membantah, ingkar terhadap daripada isi-isi daripada Al-Quran, itu salah satunya Allah menyiapkan lahum adabun syadid, yaitu siksaan yang sangat dahsyatnya loh. Ya. Alhamdulillah min dzalik. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang senantiasa dari awal sampai akhir hayat kita, mudah-mudahan kita tetap berpegang teguh kepada Al-Qur'anul Karim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jelaskan dalam tafsir ini, wallahu azizun dzuntiqam. Allah itu, dan Allah aziz, itu maha perkasa. Ya, maha perkasa, adimus sultan. Jadi maha berkuasa, maha perkasa, adimus sultan. Dzuntiqam, dan Allah itu maha mempunyai pembalasan. Ya, Allah itu maha mempunyai pembalasan. Iman kadzdzaba bi ayatihi wa khalaqa rusulahul kiram wa anbiya'ihi al-idham. Itu bagi orang Allah itu dzuntiqam, mempunyai balasan. Intiqam itu balasan. Jadi siapapun yang ingkar, siapapun yang membantah terhadap Al-Quran, nah salah satunya Allah akan memberikan balasan yang dahsyatnya luar biasa. Dzuntiqam, ya, memang kata biayati wa khalaqa rasulahu. Jadi jamaah yang Allah muliakan, surat Ali Imran ayat ketiga ini, ya, dan tadi sebagian itu wa anzalat Taurah wal Injil, itu termasuk ayat yang ketiga. Min qablu hudalinas, itu termasuk ayat yang keempatnya. Jadi kalau kita simpulkan, antara ayat yang ketiga surat Al-Imran dan ayat keempat itu berkaitan. Yang pertama, Allah telah menurunkan Al-Quran dengan hak benar. Yang kedua, Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, ya. Yang ketiga, Allah menurunkan kitab Taurat dan kitab Injil. Kitab-kitab tersebut hudal linas, sebagai petunjuk bagi manusia. Ya, fi zamanin, tergantung daripada zaman pada saat itu. Ya, pada zaman Nabi Musa, pada zaman Nabi Isa. Kalau yang kita pegang Al-Quran itu pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah juga menurunkan Al-Furqan. Furqan itu artinya pembeda. Jadi kalau tadi dalam ayat yang ketiga ada nazzala alaikal kitab. Kitab di sana diartikan dengan Al-Quran. Jadi nama lain daripada Al-Quran adalah Al-Kitab. Yang kedua, menurut Ibnu Qatadah dan Ibnu Jarir, wa anzalal furqan, Allah menurunkan daripada Furqan. Furqan di sini artinya adalah Al-Quran. Sebagai pembeda, al-fariqu bainal huda wad dhalal. Mana yang baik, mana yang buruk, mana sebagai petunjuk, mana sebagai kesesatan, itu adalah Furqan yang telah dijelaskan tadi. Yang selanjutnya, Allah mengatakan ada ancaman dari ayat ini, innalladzina kafaru biayatillah. Barang siapa yang kafir, yang ingkar, yang membantah terhadap isi-isi daripada ayat-ayat Allah ini, lahum adzabun syadid. Bagi mereka adalah siksaan yang sangat pedih. Wallahu aziz, dan Allah itu maha perkasa. Dzuntiqam, dan Allah maha mempunyai pembalasan. Ya, siapapun yang ingkar kepada Allah, Allah akan menurunkan balasan. Ya, mudah-mudahan kita semua muslimin muslimat yang Allah muliakan senantiasa, sekali lagi, senantiasa mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan diizinkan oleh Allah Al-Qur'an ini sebagai pegangan bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, membimbing kita semua, dan mudah-mudahan Al-Qur'an yang kita pelajari ini sebagai wasilah, mudah-mudahan kita termasuk yang selamat dunia, selamat akhirat. Allahumma shalli wa sallim wa barik, amin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya Allah, rahmati kami ya Allah dengan Al-Qur'an ini ya Allah. Allahumma ja'al Qur'ana nuran, jadikanlah Qur'an yang sebagai cahaya bagi kami ya Allah. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya ya Allah.
Jadikan Quran ini ya Allah syafi'an yaumal qiyamah, sebagai syafaat bagi kami di yaumil qiyamah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah kabulkan doa-doa kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadikan Al-Quran ini ya Allah sebagai wasilah, dimudahkan kami ketika kami sakaratul maut. Jadikan ya Allah Al-Quran ini ya Allah sebagai cahaya di dalam kubur kami. Jadikanlah ya Allah Al-Quran ini ya Allah sebagai cahaya di alam ruh kami. Jadikanlah Al-Quran ini ya Allah sebagai cahaya di atas cahaya, nurun ala nur di yaumil qiyamah nanti ya Allah ya Allah. Dan takdirkan kami semua ya Allah bisa berkumpul di surgamu dengan orang-orang yang ahli Al-Quran ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.